Muhammad dalam masjid lumo dulu nyawa TKI gerangsang dulu rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad. Semua militer yang ada di luar tunggu semuanya senjata mereka itu ke atas tuh jepulus senjata dulu mandi beli wadah dulu karena ilek kita cinta ke Nabi Muhammad rupanya idranya yang tubuh di bakmi kita tujuh tanya orang aja memang urung udik dalam konflik dalam senjata apa ya lah mandungku yang imut malamnya aja sabuah rumah Nasrani awaknya cukup ijah atas karena perayaan Maulid Nabi cukup gede awaknya karena hidung dalam mana debi-debi itu ternyata ini kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala peluru bunuh yang dipawat dia bercukeh oleh malaikat ini apa namanya nyata ini bukan karangan kisah nyata bercukeh oleh malaikat anak budinya ni pah kenang dia tu rumah Nasrani bunuh ada bubung pakai dua boh tunggu pertama truk yang pertamanya tank yang kedua loteng truk benar beda pegang waktunya wecah beda yang natam dengan sandiwara mantili dia menggambar maku marah jamun dia mayak-mayak ipo tu jangan kejar aku wahai kumbara tu nak itanya kan anak tanging tak dengar nah kayak tumpuk tanging tak jauh lagi ceritanya anda pegawai rut anak budi atau bubur kenang loteng lok ternyata anak budi yang umirut atau ule anak ganya yang cek bunuh anak budi rayanya bekah ule dua mandi darah ini kisah nyata mano darah itu ibunya pasti tinggal diam dan tidak terima jibut anaknya tunggu jitingku jibabak masjid hai orang Islam apa yang kalian perbuat sungguh hebat Nabi yang kalian agungkan. Kalian lihat di hari kalian merayakan hari kelahiran Muhammad apa yang terjadi kepada anak kami. Kami tidak terima. Ini akan kami bawa tuntutan kepada negara. Tuntut lu. Lu orang terima. Ikut lewatnya ibunya memang lucu kacau ni yang kami bawa puskesmas juga. Cok memang puskesmas. Ternyata di truk bawa puskesmas pegawai puskesmas dengan main apa yang ini cukup kalau kejadian ini. Kepuin main apa? Kita baru ngerti main apa kalau nak? Dah meeting tu pun ngelung kena tiga orang. Dah dia uru menai long galak kata mana? Lantok anak kerja lain di tengah. Kakak tu dia kapal permunyo ile hanya mayaknya. Memang kalau kita lihat secara adat, nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Beradat ya. Itu lewat puskesmas. Oh ini peralatan kita terbatas kirimlah rumah sakit kabupaten kan ataupun provinsi ibu perlu mak ji ikut juga dalam ambulan kan terus ke lagi dia ikut tamu bak ruang ICU kan kali pasang yang menduma pegawai dokter masuk ruang operasi kamu bak ruang operasi dulu dokternya jibi apa-apa atau kode kepada perawat hana harapan mak aneminya luar gedung ni ikode hana harapan ikut ni perawat dok nanti gimana kita jelaskan pada ibunya udah nggak usah jelaskan diam saja nanti ibunya suruh masuk nanti ketika habis rezeki aneminya nah mak je berarti tengok anak salah siapa benar cerita kagak jika punya aneminya memang anak bergerak le anak gerak le tiba-tiba orang silon tiba-tiba perawat kayak tubit doktor kayak tubit pintu masih terbuka tiba-tiba kita mau tidur anak muda dulu ikanlah leneminya itanya oleh leneminya so drone ule mentang terbelah dulu itanya oleh leneminya so gejek jara oleh pemudanya tengku dari ujung wate jaronya mbak ule leneminya tengku dengan izin Allah mukukab bater ulenya darahnya atret semuanya masuk kembali ke dalam kepala sehat aneminya hidup ikim berol tak pemudanya pun tubik dulu wate pemudanya nak tubik ikut aneminya
hai abang yang ganteng, hai pemuda, saudaranya Muhammad bin Abdullah. Gitu gitu. Si Ad kita mong mama jika yang bangku buka pintu kalau anak lagi anak kejadian dapur duduk tersenyum anaknya kan. Tentu saja heran, mak hidup. Icanya anak lor, apakah ibu sedang bermimpi? Tidak mak. Ini semua keajaiban datang dari seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah. Inilah manusia yang sedang diagungkan oleh umat Islam. Dulu boleh dulu, karena ini kisah nyata. Mama ajinya ditimpu anaknya lalu jiplung buat masjid. Dialah yang mendakwakan bahawa benar Muhammad itu Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Inilah bentuk kemuliaan Nabi kita yang mulia. Maka dia tunggu wadahnya dengar kisahnya tengok baik ngetes. Baik ngetes. Baik tengok ada dua kauri mulut kan anak mik kan biasa anak mik kan kacau je kan tebit demong keliangan kapung belah kedung lek keliman kau punya apa anak pun Ibrahim putih mana yang tak ada kerja Nabi so tengok menyong kerja ke dia menyong ha semiyung dia pernah aku kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu terhitung semuanya mesti lagi malamnya orang silon. Yang pertama saya secara pribadi dan rombongan juga meminta maaf kepada masyarakat Lo Aman pada umumnya, terutama kepada panitia penyelenggara dakwah. Kon telat karena lun petelat. Kebancit lun berkelam di kota Langsa cara. Dari kota Langsa coba kalian bayangkan, namun tu istirahat anak. Dari kota Langsa lun tembak motor cuman tamong urumoh tungku ambil baju ganti, tak perlengkapan, duduklah motor start. Yang supir hanai lah mana. Bagian tidur ke bawah motor, anak itu istirahat. Nyo, Tuhan yang tahu. Hana pakai lun pegang lebih. Nyo hana tahu. Enggak, maksudnya monomi biar sama-sama kita maklum kan. Nyantel bak jalan kubduk ka. Kun li kupir. Gure siapa yo kanduri dia. Baik ya. Lun lebih duk ketimbang panitia kecewa. Zaman kali pernah kejadian di punya ikutnya Abdia Babah Road kali kenong jamu lagi sampai wadahnya hanagot nama lon ju tunggu karena diolah ni panitia ipegal panitia salah lon padahal panitia tengah hanai konfirmasi ngelun bawa acara aja deh kalau bukan telat kau padung truk kenan Babah Road setengah sah so dengar dakwah kau tapi lun tetap lunjak dulu. Tapi baliknya kalau lun clear lah ya kan. Baik sampai dia salah anggapan tengku kayak enggak tanggung jawab. Kan kita udah buat janji tanggal pulih apakah bijak bawa. Ini adalah menyangkut dengan transport dari JO tunggu. Coba bayangkan dari kota Langsa ke Padung Jium, Birun mentang dari Birun ke Padung Jium. Yang mana maksudnya baik untuk salah paham kan. Saling menuding itu tidak baik. Jadi sama-sama lun hana upa dia tu, hana upa. Yang penting lun baik kecewa, cara kita nyo berjalan dengan lancar sesuai dengan hajat kita nyo. Amin ya Allah. Ummi, demikian kemuliaan Nabi Muhammad maka wajar kita nyo tamleke ba Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, limpahkanlah rahmat dan sejahtera serta kasih sayangmu kepada Nabi yang kami cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga engkau curahkan kepada keluarga, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar, serta ulama uzzaman yang mentang Allah pesinggah sajan ditanya uronyo. Itulah bagaikan lampu penerang keagamaan untuk kita bersama. Ulama dalam kitab juga dalam nasabuh hadis mautul ulama salamatun fiddin. Tapi salahnya itu itu bukan pakai huruf sin. Ya, yang huruf sin di salah makna. Mautul ulama yang lebo titik salamatun fiddin. Kalau pakai sin itu artinya sejahtera agama, keselamatan dan kesejahteraan agama. Tapi kalau pakai salamatun fiddin, gelap gulita dari bidang keagamaan apabila wafatnya para alim ulama.
Maka orang silut bedanya Aceh identik dengan ulama. Makanya jangan pernah mencaci, mencari-cari kekurangan ulama untuk menjadi buah bibir, apalagi menjadi fitnah. Na'udzubillah. Ulama itu dicintai. Bagaimana cara mencintai ulama? Datang kepada ulama, ambil ilmu yang ada pada mereka. Karena tiba masa ulama ini akan dipanggil oleh Allah. Berapa banyak ulama Aceh yang kagum Allah umin tua. Rata-rata dari alumni Labuhan Haji. Becok yang tuha-tuha, becok pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah murid-murid mereka yang membimbing kita kepada jalan agama. Maka cintai. Tiba masa nanti mereka semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendung becok pulang. Tinggallah kita dalam keadaan jahil. Na'udzubillah. Ini pegang oleh Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tiba masa ilmu ini akan diambil kembali oleh Allah. Becok ulang. Gimana cara becok? Wa yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mengangkat ilmunya dengan cara mewafatkan para alim ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalah. Yan bawa tenyan hanali urung alim. Maka kita berlomba-lomba menunjuk seorang pemimpin kita yang nantinya bisa memberikan fatwa dari golongan jahil, orang-orang bodoh. Na'udzubillah. Fasilu fa'aftau bighairi ilmin. Banyak fatwa yang dikeluarkan tidak sesuai dan sejalan dengan jalur ilmu. Dia mengeluarkan fatwa tidak pada jalan ilmu. Yang terjadi fa'adallu wa adallu. Sesat lagi menyesatkan. Maka selama mereka masih di tengah kita, cintai, ambil ilmu pada mereka untuk membawa keselamatan kehidupan kita umat Islam di Aceh untuk memperoleh kemenangan di negeri akhirat kelak. Amin. Selanjutnya kemuliaan, takdim, takrim kepada para alim ulama, baik abuya, abadi, abuna, abunda, abu, abi, baik pimpinan dayah pondok pesantren atau pimpinan balai pengajian yang nanti seputaran bertanya. Sabi-sabi dan melaki Allah, kiranya para alim ulama selalu diberikan perlindungan di akhir zaman daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim, takrim, kemuliaan kepada pimpinan keagamaan, yaitu imam masjid atau imumsi yang hadir juga bersama kita nyoba malamnya. Sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan imam masjid selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya takdim, kemuliaan kepada pimpinan keagamaan tingkat desa, Tengku Imum yang kita muliakan. Semoga Tengku Imum selalu dalam kesehatan, dapatlah membimbing kita masyarakat pada umumnya untuk berada pada jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kemuliaan kita haturkan kepada tim muspika kecamatan Puyo Bukit, Pucamat Puyo yang kenyang ini. Sama-sama kita muliakan, baik itu Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak dari pihak kerja, betul dengan dia. Nyuna kerjaan dari cerita. Istimewa kepada Bapak Dewan, alhamdulillah. Tapi kan nubuga badrana. Bapak Dewan seorang putra daerah. Lun pun saya tidak kenal, secara pribadi saya tidak kenal beliau. Tapi malamnya sedikit bisa saya suarakan menyangkut dengan beliau, bahwa inilah sosok pemimpin. Partner acara agama tetap hadir. Lun kalon daerah Aceh Utara, wakil bupatinya itu seorang panglima GAM, Bapak Darmidi Bang Panjang. Yang lun kenang pidato daerah Aceh Utara tetap hadir beliau. Bapak Camat, Kapolseknya hadir, di Kabupaten PD juga demikian. Wakil bupatinya hadir, Bapak Camatnya hadir, Kapolseknya hadir. Cukup mudah tak dia tunggu dua. Hi, kita lagi-lagi Aceh kena uang marwah. Mahino tunggu, ino ada tunggu dia kan?
Kadang pupudra, kadang nak kesibukan, singoh nak tamangkan tolong, melekan tupu Sabtu. Tengok minggu ulang kan? Hai kadang istirahat ya perlewat dengan keluarga itu pun harus ada maklum kita sama-sama kan. Jadi yang kelihatan aku jarang-jarang anggota dewan yang hadir tunggu bersama dengan masyarakat. Inilah hatinya beliau itu menghargai suara yang kali tajuk keganyan lupa kenal dihargai oleh beliau. Beliau hadir bersama tengok duduk sama-sama tengok jadi ikuti nyaru. Artinya ini adalah satu kebaikan dan mudah-mudahan bapak-bapak dewan lainnya juga nanti menjadi pelajaran. Kalian kita nyoba malamnya luar biasa. Selalu kita doakan bapak dewan, istri dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada pimpinan pemerintahan tingkat Gampung katanya yang mulia, yaitu Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarga, agar selalu diberikan kesabaran dikala menjalani kepemimpinannya dalam desa katanya, agar terhindar dari segala mara bahaya juga fitnah dalam kampung. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan HP target takdim yang menjauh. Mungkin ini bawa putih dia karena tak hormati ini yang kita halak Allah. Alang siapa juga tu. Kemuliaan kepada perangkat-perangkat desa, khususnya Lu Aman. Memang lagi dulu kali Pak PJ puno, ya kan? Hino aman kami. Memang aman. Memang ai, kami lagi itu aman. Ikakengan po kurang aman. Kok jai ikakengan di aman man tu. Tapi cuma kita mau capek ini nak. Ya nanti tak yang kampung yang aman bukan nama yang sekedar nama kan bisa-bisa saja. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak PJ benar-benar aman dan kompak. Jadi kadang kan hayu ni orang. Nepati hilang ubi yang kalau jak kita tahu hino lembu isa ramai jemaah, lembu isa. Nya bakok ramai lo. Alhamdulillah, artinya terus kita ciptakan kekompakan. Takdim kemuliaan kepada perangkat desa, baik tuha pet, tuha lapan, tuha pakat, tuha adat, tuha tuho, tuha itu leuro juga bagian. Istimewa kepada para pemuda, ketua pemuda, dan kepada panitia penyelenggara, Tengku yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan ulun tuan, Tengku yang komunikasi ngalung leke jadwal, juga terima kasih kepada beliau. Hayu kalian 5 minit juga telepon. Tengku kan berangkat kalau berangkatnya berarti jalan dari Aceh Timur Langsa yang kamu menuju mana? Dot tunggu ada tiba jalan. Dot assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru tarik kursi kering tunggu ona katro. Mong minit. Bagus tunggu artinya beliau itu amanah. Nyamnya tempat hanato tungku malamnya. Hanato yang ku gaduh. Makanya kan itulah konsisten dalam bekerja kan amanah yang kita yang tapi nak kata tunggu bawa itu baiklah itu terus beliau komunikasi. Ucapan terima kasih, mudah-mudahan beliau ketika tahun ini menjadi panitia, tahun depan pun orang yang lebih amanah dan lagi-lagi beliau itu terpilih menjadi panitia penyelenggara maulid. Amin ya Allah. Selanjutnya takdim kemuliaan kepada urung sidanyo yang yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, lun pun hana lun sangka seumuran beliau memiliki tarikan suara yang begitu melenting luar biasa. Tidak kan biasa mendadak. Iya, nyo bisa mengalahkan urung-urung Tuhan kampung lain. Nyo, artinya Tuhan Pak lain, Tuhan itu leuro dah. Kau memang tahu aja. Luar biasa. Ya, selalu kita doakan kepada Abu Burai kita nyo diberikan umur panjang selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kemuliaan kepada seluruh hadirin yang berhadir, li dan ayah, kakak lun, adik lun yang tak berhadir. Nanggap aja malamnya pertemuan persaudaraan antara masyarakat Doaman dengan mubalek atau penceramah. Inilah kapal-kapal apa ada yang menyangkut dengan Maulid Nabi yang mana ulun sido. Saya tidak ingin kalian itu menganggap saya seorang guru, seorang mubalek, seorang penceramah, tidak. Nanggap aja malamnya menyotu hadrana nyo anutnya. Menyotu halun berarti ada urang drana menansid
adun-adun lun yang lebih tua dari lun nyo adoran umi nyo anak na yang menandang kapag kabatiat lun sila umi pakon di Aceh menyotruk bulan maulid tunggu orang gemabih untuk maulid pakon karena orang nak bimbingan daripada ilmu pengetahuan agama itu poin dasar kita selalu dibimbing oleh ilmu pengetahuan agama oleh para alim ulama sehingga timbul rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamun ni, tapi tak kala urunnya kemunduran itu sudah jauh di Aceh. Yo tak. Jamun ke ubud lun mek salah, ke ubud lun kan nanti drana ne punyung ke drana, ate ubud drana kiban. Ubud lun jamun hana listrik, hana lampunya lom, hana lampu. Berarti munyo rumah-rumah yang urang napeng lah kan urang kaya ataupun paling-paling lampu model kau gaki je mana tinggal yang model tumpai ya nyan yang urang napeng munyo hanapeng lagi kanyo panyo top culot panyo yang dari blok keratindeng yang nyan tabuk punti cangin tabuk nyan perikun nyan sumbu dah yang kena nyan bumi lampu becut yang malam banyak-banyak tengok kita pegawai PR kan menyoto betul tengok puno hidung yang jamun kan jamun mandung tak kena yang mandung tak kena tapi coba kalian bayangkan jamun lu mugri tunggu hana urung kalau jalan rata rumah le beri dua ini beri dua on beri rata rumah nyan hana lampu listrik tapi lagi nyan tentram alunan lantunan membaca ayat suci Al-Quran rata rumah pakan dikala kagejut nikmat bi oleh Allah Subhanahu wa taala urunyo kagadah jati diri kita sebagai bangsa Aceh tamlai gadah nyo yang kita nyo sayangkan urung silun cobalah kita merenung sejenak ya Allah sebenarnya kami ini siapa munyo tanyong kita siapa cerminan kita itu kepada keluarga Nabi contoh tauladan itu pada keluarga Nabi hana perle nak kalian bak mubalik bak tengkunya hana perle tu karena hurunyo cuma pandai memberi contoh tapi bukan sebagai contoh adanya yang nak dulu itulah pada diri Nabi kita yang mulia Allah sendiri yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik contoh tauladan yang baik pada Nabi Muhammad. Makanya kalian kita ngedidik keluarga luar biasa nyo karakter Aceh itu apabila kita berpegang kepada kehidupan Nabi insya Allah akan kembali iwolo marwah Acehnya karena karakter urung Aceh mencontoh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana perlu gabu di bulan mudiknya sebenarnya tidak perlu kehidupan Nabi Muhammad bagaimana dia mengajarkan anaknya promo ngelako iban posisi uronyo tunggu maaf lu berapa dalam uronyo masalah pasah lako kaji ku ngetren di Aceh inang pungong tu bahaya tunggu yang ada seorang istri ia laki istri bak lako tunggu dia waktu katakan alasannya tidak bergantung dan tidak mengarah kepada alasan syar'i ya kan iwo rumah beok silap hanapeng lako dek lako ni ceri ku gede nauri nang dua SMS tetangga gade ikan mantang lako sel mantang kapidah jua gelung hai malam bak TikTok ku jai lako rela padu nyo di Aceh kan bak katanya di Aceh ni fikir umi maaf orang lebih orang berat ni tu hukum sekali kita mengeluarkan kalimat necri pukri sika limon tutur kepuji oleh Allah dengan syurga tiga mam yang megaga gak usah mimpi untuk masuk ke dalam syurga bayar syurga yang lebih cum oleh Allah namanya kekurangan hana manusia tengku yang sempurna semua kita ada kekurangan lakot anyo hana tentek tengku tapi biak ngopeng kita nyo ya pun menahan nak wate hana pek
inilah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia kepada anak dan menantunya. Bagaimana kehidupan mereka? Bekas senangkan melintai Nabi, bekas senangkan anak Nabi juga tidak. Pakon si lanjut kata contoh bak keluarga Nabi yang mulia dengan tua. Urung silo. Suatu ketika Fatimah binti Rasulullah urung silo. Hana terpena kita guni rumah. Gepegah balak kawannya Ali suami lon meja hai pasai kadang-kadang sosok na yuyu kerjaan tu adalah sedikit peng untuk tablo makanan. Anam dawal. Betubit Sayyidina Ali betubit dari rumah golong di mi golong di betubit. Tiba-tiba guhui le urung tuha dia dok. Ali tadong le pernah bapak lun zaman pernah loyu kerja ba ayah kata. Pernah loyu kerja ba ayah kata ba Abu Talib. Lun pegah ba ayah kata watena pen tu lun bayu ongkos. Ternyata golong sempat lun bayu urung si kata kan mendahului ka gua ba Allah. Mangkiban cara lun jino kana pen Ali. Nyo lun juk ba kata selaku ahli waris daripada urung si kata. Ummi tabuh juga kira-kira sertuh ibe ya supaya mudah waktu kita ceritakan mudah sertuh ibe. Alhamdulillah karena peng sertuh gua Sayyidina Ali gak pegah bak promo ya pegah. Makanya pelajaran katanya tanya ragam munyo napeng pegah bak promo bek ni sompeng ni pegah tapi bek ni bini ni pegah betul kan hilang tenang maksud lu monyo tabi mandum itu ada potensi hilangnya harga diri seorang lelaki. Nya bau ragam lu begal. Yang baga boji kana agam ni kan. Wate lepeng bek neruah iku rina. Bek nam gaya pira ni. Oh, kayo dia cara pikicok ju. Man ho tabak kablo ju buku yang galak. Bangai. Napen padung ibi gaji ronyo 3 juta itino hak urinong penuhi tanyang ba urinong pen belanja ronyo padung beri mentang beri KB padung kabosa 240 coba pen 20 ke beri nyon tanyang agam supaya tidak hilang harga diri ba urinong campli bawang sirah minyak nyan surtuh cok lain pulom pen but awaknya 4 pulom skincare akhirnya hai ragam skincare-nya payahnya tidak beron tenuon dan urinang kalau kayak burung tujuhi lalu muragam nanya urinang betari pengkan ngemput dari ro nyo tuku nyo buka padrano menyoper le urinang belaga servis jopen pulang skincare-nya nuku kon tertung beji. Belum kali lu tanya mbak artis dulu, tapi apa bukan dari kalau tanya. Nya lagi haji pakainya nunggu 12 juta juga ada mau mbak tariro. Makanya hiu lu. Itu tidak tahu tiga gak tidak upu manyet yang pule. Bukuhan manyet, bedak lembut put jamunya. Olehnya lipstiknya. Bonbon yang minyak betul. Tapaknya nak. Sehingga nak pegang bak rumah ke bedak nak boju bedak lemboi put ni yang lipstick ni nuklear cuma nak cili ke malam tengok nyong hiburung jangan betul cerita ya mesti skincare yang padum kan jo kabere dempu kabere lain kubah gero nyo tanyo ladung ku ente dalam kitab Minhajul Abidin dalam karena yang dikundro yang kedro inang go anu go yang dro yang punya dro lain go ladung ragam hana moom patewo tinggal lepen jo belum mesti be anak ko balangki leu mana mono lu semai mungkin itu na jabak gede kan katan peng keun bak promo na pe mom plu ke leurina mang ko peng dak dia ko pu tanya nya tu pu peng la ko tanya nyoko no carang ka urina tu hai lo nak tubi bagede lo ngaji i mundua nang mai romo kana ci i urin yang gua teh kai tu memat peng cukup payah itu payah
Puinyong dengar dakwah atau inyong urung pegah dakwah. Kapan? Atu nama kai camong kasurinong yang bunun tang hidup hidup. Mangku peng, ada ngajib mangku 50 untuk belum korkok lah dong. Baik limpit kok. Anak gak rokoknya mengganggu kesehatan. Padahal kempeng dayo ni kan hanayum juga. Nanti kita baik ruang dong. Nauragam kali pahya ku promo baru ketebit pak kedai ni mau kopi tu bawa itu lenangnya matang nak tenang lagi itu lewanya pun naik di penjuri kah pun deh kan mana mikir bukan kan hai bitelawo kan sendok mentang gelas kopi baru kena gawa dulu musuh WA teng ai ke kwa o le mak kopi ikan lebih ke anak kuja kopi gelantir semua tak lanjut urina menan berikan kebebasan turagam tapi jangan terlalu bebas ya kontrolnya benar bak tanya urina tiga lah kau tanya tepu open lele ni tanya baik tanya urina biar kayak kalau pen aku dah gerihing dia ulai kameng kepanggang tanya suami lun panepeng nyota go bayi utang nanti yang baik sampai ibu makanan haram orang sini nyoba bahaya tak dan baik sampai negara-negara peng tanyo dalam rumah tangga terjadi pertengkaran pertikaian sampai itu malu ciri dulu na'udzubillah ni kalau dulu Sayyidina Ali gua rumah gepegah bak rumah Fatimah ilun na urunjuk utang ayah lun jamun sertu Ukuli Fatimah neba juledro nu pasai nu blo bi utapa makanan. Oh God. Itu artinya kan Fatimah sedang berharap bahwa suaminya nanti kembali membawa sesuatu dari penggunau. Gedebit Sayyidina Ali itu. Gedebit Sayyidina Ali. Golong ju'uk. Maaf ya, maaf. Tiba-tiba na orang tua munor, bapak-bapak sudut persimpangan yang munor. Wajah orang tuanya enggak pucat. Yang le Sayyidina Ali putra Pak Ali nyepi sedekah ke lun baju lun kasih 3 minggu hana lun baju makanan tinggal Sayyidina Ali lun baru lewro bapak no kasih 3 minggu gekun le bapak Ali lun nalun tanggung anak yatim di rumah anak abang lun lo mana yatim li mondro hana pen lun Ali nyepi sedekah baju karena ibanya Sayyidina Ali hana kira-kira gujuk jupen bunuh bang surtuh pen tu ali tak nali pen lu gujuk nali pen bijak wala rumah lu tanya mbak dran monyo tanyo lagi nyan ku pen itu pule nyam tanyo na pen you blow A B C D kali you blow malu tahu-tahu pengen tajuk terkah lu tanya mbak dran ni dijik wala rumah handa juga dan lu tanya mbak dran kenapa Sayyidina Ali gede gol mo karena Sayyidina Ali gede oh promo ikannya pakan handa juga ai tanya kata oh si lantai mo mana ini nuwo Sayyidina Ali wadang dok pintu benar buka pintu oleh Fatimah semua wanita pada umumnya kan mata langsung mak jaro suami punah tua gekala le Fatimah nak terpenal getanya le Fatimah suami leng pekah nak nupo apa ya pen buno kalau juk sedekah mandum lunjuk karena ganya nak tanggung ni yatim bukan di mondro sayang banyak ketika minggu anak punya makanan kau lunjuk mandum Fatimah anak musikret hai tu kalimat khawatir Ali Sayyidina Ali khawatir takut nanti dia tersinggung kan getanya oleh Sayyidina Ali Fatimah marah nabungi hana hai suami lun apa yang kan pubut di drone sama lagi lun cik munyo seandainya lun bak posisi drone lun pun hana tanggung-tanggung mendum si tunjuk ke bapak karena dia lebih membutuhkan ni kalau punya promo cerdas didikan dari orang tua yang penuh dengan ilmu munyo tanyo yang baca lun baik nuo je le munyo hana pen lain baik nuo tawo si kan tawo si Assalamualaikum buka lagi ni
Anak buat apa? Anak pek membunuh nak tutur pek. Engko na urung tak terkah kono. Mat. Kalau pujuk yang memendung je. Sayang banyak itu anak yatim mongro. Ha? Gaya anak yatim mongro yang 4 6 dah mo. Ke hantar ke rumah ni lah kau bangai lagi ron. Pena ke gok pujuk, pena ke gok pujuk. Cina gok nak kena hidup pen kanyo. Nyanya udah inang kanyo. Maka orang si nyonya beo tak cok perubahan nanti dalam hidup kanyo ni cina. Kau nikah le Fatimah. Suami lo itu bi jual mu pasai. Itu suatu orang lebih anugerah li Allah, lebih jalan li Allah. Betul ke dalam Sayyidina Ali? Rupanya Umi kisaran sekilo lah dari rumah kan, sekilo. Tiba-tiba nak urung tuha agak bongkok, gemat talo unta cukup tari untanya. Urung tuhanya tak bongkok benar kan? Dia gerus Sayyidina Ali. Kau kejap je Sayyidina Ali. Pernah bapak Ali ni belah unta dah kok. Kekenlah Sayyidina Ali hana pen. Tak belah berkata ke dia Ali je. Hana pen. Nublong dengan cara utang. Man je. Boje cik. Padum yum bapak. Serta 50 juta. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Nyonti jika pegang kepedoman. Dia rujukan untuk kita dalam keluarga. Serta 50 juta. Geblong ni Sayyidina Ali dengan jalan hutang. Gemutang geblong. Gelaki izin. Pak. Izin untanya lu mau pasal. Lu nak geblong. Mudah-mudahan tu nak untung. Ged. Lebahnya. Tengok lebahnya lu. Nak untung ala ilam. Ali. Tarikat untanya lu dah nak bah. Lu nak bau pasal pak. Oh. Boleh. Prek. Dia nak geblong ya. Nya bapak. Padung tak geblong. Mono bapak. Lomlo buno serta 50 juta. Dalam Islam ketika kita berniaga, dagang, jid pegah pangkal. Ni jauh, beri lagi bak urung udik pada kumanya. Ha? Jid. Nyo jawaban dah no jid. Nyo hanya kena rantau. Dalam Islam dagang niaga jid pegang pangkal anjir. Jadi kedua-duanya benar. Pakon hanjit pegang. Karena si kurung persen manusia sulit. Maka hanjit pegang. Jid pegang. Munyo jujur. Itanyo itanyo. Tablo moto Avanda yang 2000 itu. Iung serta 10 juta. Moto Avanda 2000 itu serta 10 juta iung ni. Itu yang lego nak kabublo moto. Nah. Padung serta itu. Pangkainya betul ingat. Mahana kurung, pada kurung. Monom danjir. Serta 20 lebih gelung ni. Pandai je yang mau pangkai ke karugo nak tulis. Maka dia yang lebih pegah rata-rata mana. Ba urung kangkuk lagi nanti. Tapi kau ini orang bilangnya ni. Ungkut cirinya nunggu. Sabah raga 50 ribu. Sabah raga 50 ribu. Sabah punya musim jerboknya ikan tongkol kan. Kalau ikan cirinya hanayung. Maka daripada ibu blow lah cirinya yang ini tu ciri ni. Jadi biasa kamasan kudeng yang bacut ngon untuk cucuruhnya mangan macam kan. Blow leganya 50 ribu sabor raga keranjang raya lah. Bertumpuk tu 10 ribu. Nah urang yang galak angkutnya tu mana? Belum lo sekilo je. Oh je pak. Padung sekilo 70. Igaknya sabor raga 50 blow. Ke urang blow. Mai 50 hanjir 3 kilo. Pandai je ke pangkai pilih kulit. Maka je hanjir pegang tunggu dua. Pi mau tanya jujur silakan pegang. Rasulullah dagang tunggu ni pegang pangkai. Maka dia keuntungan berlipat tunjuk oleh Allah. Karena ketika kita jujur, kejujuran itu dibayar oleh Allah. Dibayar oleh Allah. Nganpu tunggu
tertarik urung dulu. Karena kejujuran kita, maka dia pun bisa memberikan lebih. Itu modal kejujuran. Bukan. Sayyidina Ali gepegah bapak-bapakan. Lun serta 90 juta. Padung lebih keuntungan ke lun. Ikili bapak bu. Ali. Lun 250 juta. Terkejut. Pak Han mahai Pak Han. Karena jino lung me upasar lagut untanya 2 juta. Mentang nak untung 50 juta. Ogat yang menang kan saya nali. Gublo lah le bapak ya. 250 juta. Ingat ya, sentuh 50 jutanya modal kau. Sayyidina Ali dia cerita le orang tua pun. Merupa dikele Sayyidina Ali. Pak, yang empat modal drone sentuh 50 juta. Sebenarnya Ali kan hana payah tak pulang. Lun kalung ni monyo hana tajuk ni kata tak pulang modal lungnya. Kalung ni ke sedekah. Dikele Sayyidina Ali. Baik Pak, baik. Ni cok yang atas drone. Nyolong lebih rezeki le Allah. Lebih izin. Nak aturan dalam Islam. Karena tanya hana modal guna tak mekat dengan modal gok. Tak izin keuntungannya dulu. Karena keuntungan dengan modal gok. Menyokai izin sah tak baju. Kak, 1 juta. Ingat Sayyidina Ali jahat peng. Gublo je makanan baca-baca sepuluh ni. Gupur rumah. Pakai gebuka pintu li Fatimah. Gekalan makanan dia. Dia tanya ni Fatimah. Suami lun panepeng. Cerita lagi kan. Urung belum tak ni tu segala macam naun tu. Kalau ni pegang pak ayah lung. Kan Fatimah. Golong. Ni pegang pak ayah lung ni leh. Ni pegang pak Rasulullah ni leh. Maka segera pun Sayyidina Ali berangkat ke debat majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat dengan duduk dalam satu majlis, tengok pegang kelebihan kita bersedekah di jalan Allah yang sifatnya itu ikhlas. Yang tinggal dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dari kejauhan datang Sayyidina Ali dengan wajah yang tersenyum menunggukan rumah. Nikil Rasulullah. Ali, rumah cat ronyo ha? Tersenyum hai tengok kenapa kan orang nak. Ya ju Sayyidina Ali. Nya ya Rasulullah. Nikil Rasulullah. Ali, nada tuso yang publo unta tu datang. Rasulullah tidak perlu bertanya karena depan belakang atas bawah kiri kanan beliau han pada Nabi ditanya. Karena segala sesuatu itu merupakan wahyu daripada Allah, pemberitaan langsung daripada Allah. Maka ditanya oleh Nabi, apakah engkau kenal dengan urang tuha yang publo unta tu kata? Dijawab oleh Sayyidina Ali, golong pernah lun kala ya Rasulullah. Bahkan ketika saya di Makkah, di Madinah, di pasar, golong pernah merumput dengan urang tuhanya. Nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang tuha yang publo unta tu kata adalah malaikat Mikail. Yang pelajaran. Terkejut Sayyidina Ali. Patut ke wajahnya sulit untuk kita terka. Wadah tak bayang hamba tu mai. Yang malaikat Mikail diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Rasul, unta dari mana? Untanya dari mana? Untanya adalah ketika gata rela tak bersedekah di jalan Allah untuk membantu kefakiran bagi orang lain, menutupi yaitu rasa lapar dan dahaga bagi orang lain, engkau menghidupkan rasa keikhlasan, maka surtuh ribenya dibalas oleh Allah berupa 1 ekor unta yang begitu sehat. Unta tersebut diletakkan Allah di dalam syurga. Ketika engkau membutuhkan dalam kehidupanmu, Allah Maha mengetahui. Maka Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil unta tersebut di dalam syurga. Itulah perantaraan Allah. Draw negeri rezeki oleh Allah Subhanallah. Belum selesai. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, lalu siapa yang membeli unta tersebut? Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Maka orang silung jangan pernah khawatir terhadap rezeki daripada Allah. Yang penting dalam rumah tangga orang silung. Tanya suami begat kepada rumah, nyolong pegang sabi dia hai para suami. Zaman urinang hanayung, maaf ya para ibu-ibu kakak lun hanayung. Zaman mesapah rupiah hanay ibu urinang. Maaf,
wanita ini dibuat yaitu sebagai alat pemuas nafsu seperti pejabat-pejabat masa jahiliyah. Tapi ketika Rasulullah itu diangkat di umur 40 tahun menjadi Rasulnya Allah, beliau diembankan untuk menyampaikan dakwah risalah keagamaan. Seiring berjalannya dakwah terangkat harkat dan martabat kaum wanita bersyukur. Laju rinang harga kagi hormati le Nabi. Nepegang le Nabi. Hai para sahabat lun, hormati, cintai dan sayangi kaum wanita. Jangan sesekali kalian mencari-cari kesalahan para wanita. Lun hana senang kata Nabi. Kenapa? Karena kita nyonyo pada umumnya semua manusia ini lahir daripada seorang wanita. Maka layaknya kita mencintai dan menghormati, sayangi mereka. Menyuri nang sakit, nyok pelajaran, nyok sabi-sabi agam kita buka ada yang tenang daerah. Sakit urinang nu kali euro tunggu. Negusuk bak talaknya dari hino nesapukan ke belakang, yang akan timbul rasa sayang. Negusuk netayang putra Hawa mendungkukan nak sakit urinang 3 minggu ka munyoka 3 minggu urinang sakit bekle ne babang mo sakit bekle ne beba ubat mau si dapat bat toko meng ne bang hana bete ngetes pulau memang ada tengok malam kayu pajubu nunggu gemetar kamu lagi menjadi anu pajubu nu pajubu le anu ngaja kamu nyan tengok po e tonda na me pada komo kule idrone bek leke ni lo hana puyuk blau uyu me dah kai ro gede le yak lemah lu kata apa lo artinya cintai lahurina ne bukan li nabi monyotanyo kabenge caturina watetinu po. Kalian bayangkan yang di depan kalian itu bukan istri tapi ibu kalian. Bagaimana wajibnya kita memuliakan seorang ibu. Nyomuno nu bayang sehingga handrot jaro tanyo. Hanaga tunggu beo po urina beo po tunggu malam menton dur inang ku kata na pagabur. 2025 kanyo kaji ubah nya bangai-bangainya nujuk itik ni. Maitik kupu untuk mulut-mulut tak si mestilah bangainan dek lecok bang menang dari urus sini tak jaga dalam rumah tangga wadah jaga nunggu pegadut. Dan kalau ada istri yang mabuk media sosial itu kalian para suami ini tegur ini kalian kibar media sosial perumah tanya orangnya nah yang ijit semano pakai baju dasar maaf ibu Umi itu semano nunggu. Ya Allah ya Tuhan, lekuk tubuhnya ditonton oleh orang seluruh dunia. Dosa kita suami nunggu yang menanggung. Nyoban-ban nak kejadian lo nunggu, dia buat ajang prostitusi dalam rumahnya, istrinya nunggu. Iyu, ala ko jaga anak ni. Ya Allah, pekerja bunuh moral anak-anak ya Allah. Anak manusianya pun anak itu pedra adalah manusia yang penuh dengan akhlak, gejuk akhlak ya Allah Taala akal, buga. Nyok kejuk muno ka kejadian kalian itu menang ba media sosial. Kau nginyo karakter Aceh. Tanya Aceh kan lagi nyok. Ilung yang hai ku mikir, naurina. Itu menang ngancu nang bak ku aplikasi ku ya, TikTok ya. Lain ke mana lego yang ni cok gi fikir yang perlu saya tanyakan. Perhana koi. Kon tunggu janda sabona minggu. Oh janda, tak jadi janda, kena mai, kena yang, kena adu ni nadoi nak keluarga, apakah nak tahu tak? Malih itu tunggu doa. Kamu menjanji diundang ke Uluan. Hantar je pula ahli Aceh seram di Mekah, malih. Patem gop yang kat salut kepada Aceh, Nepat tibek abang. Benda pegawai dari mana Pak? Aceh. Oh Aceh ya. Diundang pidato kan Sumatera Medan. Ide tengku menyauring anak doa ide, hai jekeun gawaknya. Ilung sari ilung keun. Kenapa? Karena dong doa maknya setiap khutbah di hari Minggu di gereja-gereja sampai-sampai disudutkan Islam. Sakitan. Maka dia lung pidato lu pukul rata di Sumatera. Jadi lu pidatonya yang hai itu mikir lu Cina, Batak, belum yang awak-awak meniling yang anak Islam lah kan. Awaknya kita di luar masjid itu ngomong ceramah lu. Kak, anak tetek dia siang hijau mereka kita tahu. Ikut panitia. Pak Ustaz,
Kalau malam ini kita nginap boleh. Untuk apa? Besok selesai sholat subuh nanti tausiah lagi. Oh jian anam dalih ulang. Jian rupanya lu tausiah subuh. Lu tetap belum kupri di malam. Si malam belum kupri ni. Ya, supaya baik titik malam pulang kau luar kau medan tu kan. Belum kupri di malam. Nanti ngadrane wate gempa Nias. Nanti kan? Tsunami di Nias. Nanti kan? Yang ke malamnya. Nyandung pegahlah masjid pegah. Ini kepada saudara-saudara kami yang belum Islam, segeralah kalian mengucap doa kalimat syahadah. Ketika datang teguran Allah, angkat demi mengucap dino. Najinan. Kebetulan di samping masjidnya gereja kan, gereja di dalam. Jadi lihat tahu siapa bohnya, Cina-cinanya dipray dulu. Pak Ustadz mau langsung balik ke Aceh? Enggak. Malam ini saya masih libur satu malam lagi. Jangan pulang dulu boleh. Nah panitia ada rumah panitianya dan Binjai di Tanah Seribu di Binjai kan. Jipuo lah don kena rumah panitia malam. Di Cina bunong awak Kristen bunong jumpa bahwa don nginap di Tanah Seribu di Binjai kan. Moto nya dong keluarga iba. Padahal mereka hanya rencana itu mau Islam, tapi galak ide mau ceramah. Lalu bukan sejarah. Ulun Syekhdon dari Hindu zaman kita mau Islam di Aceh, bukan sejarah ke kakak ulun Syekhdon kita mau Kristen, berkahwin mau ulun Jerman, tinggal di Australia. Lalu bukan sejarahnya, yang galak. Kenapa bisa tertarik dengan Islam? Lalu bukan itu. Jadi awaknya posiplu malam, yang makan duduk. Karena kan rumah ni lagi bentuk gede, panjang, bini jalan raya, nana bengkolan tajam, nah mesti sudut. Ya, hino pak rumahnya kamu duduk hino, di sampingnya gereja, ubi raya. Rumah lagi gede, panjang, benar. Duduk kamu cerita, lah Cina bunuh orang Kristen ya, ya kamu, pun haji kamu hidup, bapak pencuy jauh. Wah, loh, bapak. Iya Pak Ustadz, kami senang dengar ceramah Pak Ustadz. Ya udah masuk aja. Tapi kan kami bukan Muslim. Oh itu nanti kita bicarakan. Masuknya. Kamu dulu. Dulu di Cina sabo, komplek Cina kan. Tengok cerita-ceritanya. Jim ke Potik dulu lewat dulu. Karena tsunami pukul 11. Gempa dahsyatnya Potik dulu. Bukalung, saya beruntung lahir di tengah-tengah keluarga Islam. Orang tua saya mendapat hidayah dulu di India dari IDIL. Maka jadi lebih penasaran RK-nya Potra. Nanti bisa kita jelaskan di lain waktunya lun pegah singkat. RK-nya nama urun Syekhdon, Abilun, Allahumma firlahu kedrananya. Nama beliau itu Rajkumar. Namanya asli nama beliau mendapat hidayah di Aceh. Getamong Islam, gepucap di ulama Aceh, gebuhnan Abdullah. Maka urung Syekhdon jamun gak pidato kahe mi Aceh Selatan yo. Jamun dijuluki urung Syekhdon Tengku RK Abdullah. Goknya nak saya tengok goknya pidato jamun getari itu lagu India karena suara beliau pun bagus dan itu om arti. Maka mi di Aceh Selatan banyak-banyak lunnya jemput kan dulu kan dijemput kalau dakwah kan. Aceh Selatan. Jadi berita yang belum tumai-tumai waktu ninjak pidato. Urung Syekhdon zaman gumla kukup lega sungguhnya. Karena urung nonton dakwah kan zaman pakai baterai dakwah. Mungkin urung Hawaii betui Kak. Jadi tinggal cerita-cerita dengan Mbak Cinanya. Dia mijajun Pak Ustaz, malam besok gimana? Saya udah balik ke Aceh malam besok karena jadwal saya masih full kubuka. Aduh kami lagi enak-enaknya dengar sejarah ini cerita Pak Ustaz. Udah gini aja, ambil jalan pintas. Kalian yang belum Muslim, kita mengucap aja malam ini 2 kalimat syahadah. Bukan kalian Muslim. Nanti kalian boleh ikut saya, tinggal di pesantren saya juga boleh. Nanti saya bimbing perlahan juga. Mentang itu mikir dong. Jangan apa tidak. Tiba-tiba dengan duduknya menggogok dulu Tuhan mulai hidup. Awaknya ini ngaji dong, bukan ben ini kayak ngomongin. Kupu yang ini kita yang juga. Yang Islam tunggu. Maaf ya, tinggal duduk menok jimat dah kilo tunggu.
Be hana pun nama ke memang ke orang. Cinanya dia bukan hai itu hormat. Rupanya la ilaha illallah nyangkon rekayasa bukan habalun pernah rupanya kan goyangan gempa semakin lama semakin dahsyat pun digoyang mono dulu kan jadi lama-kelamaan lagi tenang puikernya yang itu tukang jalannya jadi gelebeknya mono bumomi idon kan la ilaha illallah hana lah ini kecuali kiamat bak matalung kiamat kadang telur rasa gempa lagi ya Allah punya juga mati dan pu mutama tegak godokan monomika ini digoyang ke tiga tinggal dulu ya Allah karena menyotap lung yung imang lung tinggal hidup pintu buka pintu jalan aspal jalan raya kan nyo tinggal gua anakku dah mintu ngawayo nyo masing-masing nyo malingay ko pikir juga pikir gempa ni duri tunggu tunggu mati lembu pulau urung di mati lembu panedi dulu mah rupanya ada dia tengok dia kena tongan pintu dia kata raba-raba bang tiba-tiba bumonyo mi singit mono demi Allah lem gabar ibut bumonyo mono mereng lum kamu jangan mono kan lom bro mutu melah gagang pintu mono kan lum tarik-tarik tu rupanya nak pacok kunci yang kita kat trauma ni ya Allah bang gempa si god tu liuk pintu di bapoke gudi gulu lung tubi hina nubunyan hana lu berahli dulu tiang listrik sudah berjatuhan di kurmuk tajai dah lung tubi ulua dulu gempa kiamat lung tubi ulua sebut itu lung tubi hana jio dari hinan agak ke kanan di bengkolan ada masjid lung tubi orang Islam lu gempa di jakrung lung aja Pak Ustaz kita kemana carilah perlindungan pada rumah Allah pula. Siapa yang pernah datang ke rumah Allah, carilah perlindungan Allah. Iplung manyok, dia pelung dia nunggu, pak masjidnya. Rupa di Cina buduknya, ini di hoplung. Itu tapi kita kemana ini ya? Kita cari Pak Ustaz saja. Pelung. Pak Ustaz gimana? Lari semuanya ke masjid. Itu dia banyak. Pak Ustaz kami ikat yang rumah ke sini. Wate buno ko buat tu tobat ku mucap hangga dengar. Wate buno ho kami. Pupu Cina lah tu kan gede. Gereja ari deh. Lumnya yang kuno-kuno pegang yang tua. Makanya karakter kita nyo Aceh baik jiuh dengan tempat ibadah. Puta preh gelom bala yo ya Allah. Nyo tak tahu kemungkinan besar dulu ya, kemungkinan besar nyo muno ulo kita nyo Aceh. Preh gempa raya juga di Aceh, bertuh gunung nah di Aceh. Makanya senantiasalah kita menjaga alur-alur kehidupan kita itu jalannya agama betul. Kita lihat tentang tugas-tugas yang kurangnya dulu sengaja disandarkan oleh pemerintah pusat. Ada sesuatu yang tidak boleh nyo bertentangan dengan Islam. Itulah sampai don suarakan hukum tua munyo haitin itulah karena karakter Aceh itu karakter Islam. Kalian kenal kan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Syiakuala. Yang adalah Malikul Adil, Qadhi Malikul Adil dalam struktur kerajaan Sultan Iskandar Muda. Hayu Aceh nyo jamun mintua hayu. Gehoi Iskandar Muda. Qadhi Malikul Adil. Potu merhum. Kepegah le Sultan Iskandar Muda dulu. Tentukan adat istiadat dan budaya Aceh. Jangan ada adat budaya yang bertabrakan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jarang Sultan Iskandar Muda dulu orang jarang, dia ulama dulu. Istrinya yang pertama kalau saya tidak salah itu anak ulama di Pidi, Tengku Cik di Ribai kalau saya tidak salah ya, istri dia yang pertama. Karena kepegat hubungan Sultan Iskandar Muda hanya cara pegat hubungan. Makanya kita punya hubungan dengan Malaysia. Itu nanti kita bahas ya. Negu ulama tegoi bak istana kerajaan. Pernah dengar Surunai Kali alat musik Aceh pernah dengar? Nyan Surunai Kali bek salah lon leuro le malam mentang gemeduk potong ruhum dengan Syiakuala untuk ditentukan puji tayu bek bertabrakan antara adat dengan hukum. Apabila berat adat tunggu adat ini disingkirkan nyamban ketentuan hukum di Aceh.
Makanya Aceh digelar Serambi Mekah, melimpah ruah hasil bumi di Aceh karena orang-orang Aceh semuanya baik urusi sampai anak mit semua pada jalan agama. Yang Belanda watai tamong kuno tu hae itu bijak kekompakan jalur persatuan orang Aceh hae itu bijak. Pakang uronyo kamu no udekanyo, marilah sedikit kita mundur ke belakang, kita belajar pada sejarah Aceh supaya nantinya ke depan Aceh kembali gemilang, jiwolom daulah Islamiyah di Aceh. Ini tujuan. Kalau gupegot hubungan diplomasi Sultan Iskandar Muda dengan negeri Pahang, Malaysia. Makanya ada istilah nanggro jiran, tetangga kan, wilayah Asaru di Ujo menyo ubarat gede barang Ternol Sabang ya kan, mengtuju beda dulu menyopan bukan Munyo ubarat batas Aceh kilometer 0 Sabang inan kan nyan barat munyo timur soje jauh gede ada yang mengatakan Langkat, ada yang mengatakan Kuala Simpang, ada yang mengatakan Pangkalan Susu, Besitang, Urung Silon. Dasar letak Aceh tepat batas tapal Aceh pun dulu Jambi iwo Aceh, Sumatera mantaboh Aceh. Nyan di pesisir pantai Kedah nyan batas itu Kedah nyan wo Aceh kenong luar wilayah Aceh. Makanya Sultan Iskandar Muda zaman gepegat hubungan dengan kerajaan Pahang Malaysia. Gekalan akhlak li Raja Pahang, gotlat akhlak Iskandar Muda Raja Aceh kan. Gelake pegat hubungan istimewa, hubungan kekeluargaan kan. Bedanya li Raja Pahang tuanku Raja Aceh sudah berumah tangga kalau pegang kanaknya dipancara. Gato tunggu sebaik mungkin oleh Raja Pahang yang Iskandar Muda bejut kemelinteronya. Maka jadilah Putro Kamalia, anak daripada Putro Raja Pahang, anak dari Raja Pahang namanya Putri Kamalia, dinikahkan dengan Iskandar Muda sebagai istri yang keempat. Promo Iskandar Muda yang keempat, anak Raja Pahang Putro Kamalia. Gepuo kuno Aceh, dah sebut nanti kita nyok karena dasar dari negeri Pahang, maka disebut di Aceh Putro Pahang. Yang sejarah aja mungkin. Gepegat hubungan dengan luar biasa, sesuatu yang haikem beragama dengan sifat luar. Tetap Allah memakmurkan bumi Aceh. Acehnya kan berusaha benar dengan masa Nabi Nuh kan Aceh. Bahkan ada ahli sejarah orang tua tunggu tokoh sepuh. Sempat saya jumpai sebelum beliau berpulang ke rahmat Allah. Saya bertanya, Bapak, Acehnya jamun, lung dengar Acehnya karena masa Nabi Nuh ya, nyonya. Buktinya apa Pak? Umi, biar lelun ceritanya lung tanya lewat terang. Waktu tanya tajak pula zaman kena cerita lebu guru. Bahwa Dajjal dia postur tubuhnya besar. Nyata dia pula jamun kan? Postur tubuhnya besar. Hidung di tengah laut. Tengah lautnya batas tumet ji. Ji monyo gerah, monyo haus, icoi mono tada. Yang mono ji di lautnya. Ka monyo de ijo ungkut paus yang paling besar. Yang mono jijo ipudu ba matauro ipajo ju 3 telunga rayata nyan temanya dong cerita ibu guru nyan dajjal bukan dajjal. Nah pernah dengar kita? Nah ju ternyata merumpok dalam kitab Kashful Ghaibiyah, kalau saya tidak salah halaman 41 ke 59 atau
54 ke 59 menang tu dalam kitab Rasul Rabiah. Memang ada makhluk dulu diciptakan oleh Allah itu yang terbesar. Ubiraya ulun. Ubiraya. Nah, masa Nabi Nuh. Nyan makhluknya dalam kitab tulis namanya kalau saya tidak salah Aus bin Anu. Makhluk raksasanya. Maka ketika kaumnya Nabi Nuh mendurhakai dakwahnya Nabi Nuh, Allah diperintahkan untuk membuat bahtera. Nya singkat-singkat dong, bahtera. Bahteranya membutuhkan kayu karena panjang raya. Ni pegang oleh Allah. Ni acok kaya rayanya tengku menyolampuh masjidnya keliling tiba. Ubi raya, tiba bah betul ubi raya. Gekalan le Nabi Nuh haik tagra. Haik takko pakai raya tak. Maka ni pegang oleh Allah, Nuh jaklah mutunnya jumpai seorang makhluk yang telah aku ciptakan, bentuknya manusia, besarnya lewat rata-rata, memang raya kan. Yang lon pegat hai Nuh khusus dengan bantu kata jak yang lagi bantu ya cok kayanya kepada Allah. Gejak Nabi Allah Nuh alaihi salam lagi bantu ba makhluk yang bernama Aus bin Anu. Orang Silon menyangkut dengan upah, ya ini singkat-singkat menyangkut dengan upah. Ipegang oleh Aus bin Anu, saya mau membantu engkau wahai Nuh, tapi engkau berikan aku upah. Apa itu? Orang Silon ilake upah darah baru ilake. Dijawab oleh Nabi Nuh. Jud, hanam dalek. Tapi tak bentulung. Singkat kisah. Dia pegang dia sepuh gunung. Ho dia cok kaya untuk pegang Betra Aceh. Di Bumo Aceh, kaya yang paling rayanya. Itu dia pegang dia sepuh gunung. Kita cocokkan nanti dengan po yang lain kita gunung silun kan. Maka kali cok kaya. Kau tengok kerja pegang Betra. Ikan le Aus bin Anu darah baru lumpat kun le pengikut Nabi Nuh pada nak bicara darah baru menyolintu biraya. Logika kan demikian kan, gelake tempo 3 tahun hai hidup pernah pada nak cok urinang menayang yang santet lah 6 tahun 12 tahun hana. Maka pegat rapat gepegat olah gunung yang paling raya Kaboh tunggu, maaf ya, ni maafnya sejarah ini ya, beda sanglung hana sopan. Gunungnya dihiaslah sebagai wanita yang paling cantik, diukir tunggu, maaf, urinang tinggal terlentang mono, kedua kakinya dipedong mono, tak? Nyamuk ada tak? Kun untuk hana itu pun yang gunung jika yang konyan perle ji perle musik tubuh ngainau nyo lagi mampu minum kaku wate truk ji ke 12 tahun no ji bengeng cak karena memang anak darah baru sementara ji kali dibantu Nabi Nuh bertanya oleh Nabi Nuh epat darah baru kah kai mereka kayak di malam pertama maaf nih ya ija tunggu di grup maaf kemaluan si Aus bin Anu nyan dipasok dengan bak gunung mengeluarkan cairan berupa mani inilah cikal bakal jadinya Ya'juj Ma'juj. Nauzubillah. Ya mana ni bio tepat dan tak berapa mereka pegang jadulnya mandum itu me berapa lain buka. Jadi lon mutume masukkan atau ilmu bahwa monyokaye pegat Betra Nabi Nuh yang gejok di Aceh. Artinya Aceh yo karena masa Nabi Nuh yang kata boh. Olehnya Aceh bak masanya pegunungan, gunung-gunung tinggi itu menjulang tinggi gunung. Allah memerintahkan kepada seorang nabi yang mulia, nabi itu bernama Abil Abbas Balian bin Malkan atau yang lebih dikenal Nabi Allah Khidir alaihi salam. Diperintahkan oleh Allah untuk dipuga bumuk mulianya. Makna puga bahasa Aceh, puga kita lestarikan, kita puga nganjaro Nabi Allah Khidir nunggu perata gunung-gunung madu jetlah ke Sabah Nanggro mulia yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala nantinya mendapat julukan sebagai Serambi Mekah.
Untuk apa? Sobuh julukan Serambi Mekah. Serambi Mekah yang buh adalah ulama-ulama di Nanggro Saudi Arabia dan di Semenanjung Melayu. Kenapa mesti ada julukan Serambi Mekah? Karena uringnya mbak watenya lumpuh benerja utama suci hana tempat murno manasik haji melainkan di Aceh. Se-Asia Tenggara tu diakui yang murno manasik haji tunggu kena wajib baru jejak kedih Makkah. Makanya ke istilah rumah Aceh tamong bak seramo ini baru lempah kedih cung rumah Makkah Al-Mukarramah duknan mulia. Maka jika sabi-sabi lun pingat bangsa lun ketika kita tahu siapa kita sebenarnya, so karakter Aceh itu bagaimana kita pertahankan. Ingatlah pejuang tempo dulu bagaimana susahnya merebut Acehnya dipertahankan dari rebutan Belanda. Naik ke lewat yang mana? Ustaz, bukankah Aceh ini bagian dari Indonesia? Aceh ini kan satu provinsi di ujung Sumatera, itu bagian daripada Indonesia. Lu boleh bilang benar. Tapi tahun kapan? Tahun berapa Aceh ini bergabung dengan Indonesia? Itu mesti digarisbawahi supaya sejarah tidak hilang. Lu tanya Mbak Drona, tahun berapa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan? John Padum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Awak Indonesia madumu. John Padum Belanda itu mengwajib. Hah? John Padum Belanda itu mengwajib. Hah? 1873. Ini sejarah orang situ. Memang dia pegang hanya dia pegang hanya lu aku bocor ya kan aku pegang memang aku pegang apa balik-balik pada awal aku pegang orang itu kan. Proklamir kemerdekaan Indonesia 1945. Belanda itu menguasai 1873. Awal tak 18 nanti berulang. Waktu 1870 Belanda itu mengkono Aceh itu status Indonesia belum menjadi satu negara, mentang Pulau Jawa pulau kosong. Tapi Aceh kata deng tak medela sabuh nanggro nyo perlu nak pegang karena dasar pengkhianatan tu oleh pemerintah Indonesia masa Soekarno sampai umurnya mesti tak pegang supaya membawa sejarah kekuatan bagi kita rakyat. Jai cari kianat bangsa lu. Jika aku tanya Mbak Don, memang Mbak Urinang anak aku tak tanya aku. Nak rencana ada nak cok pulang Aceh? Mbak Urinang tetap hang jauh. Sebab ia ke hang tu main BLT. Mah tu. Ia gadah PKH. Hai urung si mutua. Dekna PKH leher tu ribe. Dekna pen BLT per tu ribe. Nak tudung hasil Aceh yang kaji kelola, yang kaji kianat bangsanya nak tudung ratusan triliun. Dari masa Soekarno pun tak kena perut. Maka dia zaman pernah pasal hilang punggung, bek ukenya pasal kopi dalam punggung. Bek game le tunggu dua. Maka dia sampai-sampai lu suarakan nak rencana kena cok pulang Aceh. Allahu Akbar. Anak perlu temakut bangsa drone jumpa ada drone kejoyo. Nepre dalam waktu dekat ulung sibuk nepre dalam waktu dekat. Insya-Allah lu lakai sahiba Allah. Nyo tengah belum komunikasi dengan salah satu kedutaan besar Belanda dulu. Kemungkinan besar tanggal 25 November nyo akan dijen kena tunggu betua. Entah apa yang ini pulang umi tamlah keba Allah nyo pergi pulang mandat kedaulatan Aceh. Walau Serambi Mekah idam lo bendera dro tunggu betua. Makanya tengah dapat hubungan BOA itu dengan Malaysia. Tamlah keba Allah burung silo melimpah ruah hasil Aceh melimpah ruah cuma karena orang dunia itu seperti pencuri lepan yang makan keberkahan. Karena pelik guru sudah saatnya kita mengangkat kebenaran Aceh. Lon hana temagut kalian ingatlah sejarah di tahun 1800 bagaimana getirnya perjuangan pejuang-pejuang kita. Tengku Umar, Tengku Syed Ditiro, Panglima Polen, Cut Kemala, Cut Nyadin, Cut Mutia. Ya Allah, bahkan orang yang gemetik berdarah untuk kepentingan Aceh. Karena hasilnya baik sampai cok legop, baik sampai mutuja legop, baik je tujuh indah tu sebagai bangsa gemade, baik je tu orang berdahu, baik
semua masa tapi melih-lih ke depan Jakarta. Jakartanya nurunnya mendahul Pak Aceh. Mumpung tapi betul orang yang statement adalah Aceh itu adalah provinsi termiskin di Sumatera. Kui pegang mai. Yang hana sadar, tengku hana sadar waktu pegang Aceh termiskin. Belum tanya Mbak Dar. Nana tu main di Aceh urung yuk tu di Jakarta nah. Buktikan kau miskin. Aceh melimpah ruah minyak migas. Nyan boronyan dulu gua abad menyebabnya pegang mendung ke mana sana. Di Trumon itu Pak Trumon. Ini kira di tempat. Di Trumon ijak kapai Hong Kong mintuah tanuh Aceh ijo la ilaha illallah tanuh. Lah ijak kapai Hong Kong lagi kapai pui kenyan tongkang kan lagi kapai tongkang ini cok ngomong begitu. Begitu dapat informasi kan kita informasikan kepada seorang pawang laut selidiki ditanya untuk apa kalian ambil tanah ini di Aceh. Kami ini utusan dari pemerintah Singapura karena kan dasarnya Singapurnya hana negara loh. Hana laut ditimbun dibuatlah sebagai negara Singapura. Maka awalnya alasan orangnya mengambil tanah Aceh untuk pelebaran pegat negara Singapura yang pelebar dalam peraya nunggu. Ternyata bukan. Icok sampel tanah yang baju dipetamong dalam labor, subhanallah. Ternyata di tanah Aceh mengandung uranium dan biji besi tanah Aceh. Baik ni dengar habalum singoh nejak daerah Tutut Aceh Besar, Aceh Barat. Munyo dari sino nejak idrana berarti awal mutume mugo raya. Bak tempat makam Tengku Umar dikebumikan, ke depan lagi akan jumpa satu titik tutunya gampung tutut. Na tutu raya kabok gorosa lalu pidato ina lembut mentengna kapai Cina tengah dikrut tanah Aceh. Tanah meyung di Aceh nyo makanya ni jaga baik tinggi. Baik je kita nyo bangsa kemadai, nyo bangsa berdaulat, bukan bangsa penjilat. Dia bersadar ke BO mentang gaji. Nyo tak pegangnya mu BO hana ku harap imbalan daripada siapapun tidak. Lu cuma ingin membuka mata kalian biar kalian itu sadar bagaimana mewah dan mulianya kita nyo keturunan Aceh. Usia orang tua yang berbahagia. Kadang sejarah tu Aceh nyo bumo mulia, bumo keramat. Naurung gejak baklong katanya Tengku. Buktinya apa kalau bumi ini bumi keramat? Belum pernah dong, tapi saya mohon maaf ya. Saya bukan menyeru, bukan mengajak kepada buat dosa, tidak. Tapi ini kita buktikan. Ketika ada orang yang nggak percaya, bumo mulia, bumo keramat. Tapi na orang Aceh yang haipatih, belum pegah dulu. Hana pem yang hana patih lidra, saya bisa buktikan. Di Banjara tak buktikan dengku ne Medina na'udzubillah ya lungkeun ba urangnya ne Medina dia teh bumo Aceh baik ne pakai tika baik ne pakai lapi ki banjir berkenang langsung kulit ro dengan bumonyo monyohan lengket nekoh tak tulung pula Nides nunggu, baik mayang, nyo bumonyo nunggu, ubena ulama zaman dari Baghdad, dari Turki, gejak penuh zaman, dia meniaga, dia sebar Islam, gegeh nyo lang bumo mulia nyo, maka baik kamu tijak, nyo sampai luntak nunggu, bukan hanya tingkat provinsi, bukan tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kampung dan dusun, siapapun kita yang pernah menduduki kursi pemerintahan, kita berkhianat kepada bumi Serambi Mekah, golong mati, dites, diuji oleh Allah, ditunjukkan kemuliaan, merah-rah tunggu, merah-rah dan apa mayang, makanya nak pernah ni paju-paju peng Aceh, ni pulang aja tunggu, yang kalau merah-rah, ni kayak buah kering, tetap, nyo tugas, nyo yang pegang le bapak PJ buno nyo aman tak nyo memang aman lu bak aman tak bak kita nyo punya tanya naik tamong peng koperasi merah putih nyo naik tamong munyonya ni tamong peng pegang aman kita nyo lam ranah dosa baik ni timong peng yang lebu peng iaitu koperasi merah putih yang baik tamong itulah baik pegang-pegang ilmu pemimpin lu mana boleh pegangnya nyo ada tanya dia neu tunggu BO peng koperasi merah putih kita legalkan kita mau kena wajib tak terima itu bit lain dulu itu bit lain pengesahan domino itu kita keberatan dulu keberatan
Tidak bisa sesuatu yang diharamkan oleh Allah masuk dalam naung kanun Aceh, tidak bisa. Semuanya kita tolak. Tunggu, menyujudi kan dilegalkan, na'udzubillah. Pernah lumpur halak sabuh pidato tunggu, akankah Acehnya kita bawa-bawa nama syariat? Punya rencana ya kublo agama tunggu untuk mementingkan perut ditanya, dah bawa-bawa nama agama, baik sampai munafik sampai mati tunggu. Yang hanya tetap tolak. Supaya apa? Ketika benar ianya kita beriman kepada Allah, kita takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka nyatalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Apabila benar kita beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Gue buka pintu langit oleh Allah minta, gue buka pintu bumonya, gue peduli ubenanan nikmat dan hasil bumi untuk kemaslahan kita. Makanya betul-betul ilmunya tagai ini muduah yang lo ajak lo pakat urang dana bersama. Ketika memang betul-betul kita tak harap Acehnya bertedang sebagai serambi Mekah. Semua hubungan diplomasi, hubungan dagang secara internasional sebagaimana dulu. Hari ini pelan-pelan oleh pemimpin kita akan mulai dibuka dulu. Urangnya jalur perdagangan kita akan dibuka, tidak lagi melalui Sumatera. Makanya hibobi panas hibobinya. Bentuk dulu karena sedikit demi sedikit. Tinggal tunggu masa Sumatera gigit jari dengan hanali hasil bumi takoh Sumatera, kita hubungan langsung dengan Malaysia. Kalau buka satu jalur dagang keruku ke Malaysia, maka umilun ayah yang mutuah yang berbahagia dimanapun kalian berada, jangan buang-buang kesempatan. Uroyo tu kumiona lampu-lampu kosong pula baki sang bedu baki sang baik tahu ni lo baki sang dulu kita. Itu yang memang kupu bak pisang nunggu memang pisang di hati yang lagu kan? Misalnya satu gulung kan, kabah gulung pisangnya tamai upasai paling mundah dia nyok kan? Munyo hubungan jalur dengan Malaysia tak terbuka, bedanya orangnya tak bebas. Nyo ngepre-pre bro, kata lu budak nyo ngepre. Kam nanti sabi ulah malam ba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sang hana milik grup di bulan 12. Karena ibu dah le awak duta Belanda nya bulan sidah itren kenon. Ijuk-juk tipuku Bapak Prabowo. Maka ji baik kena pulai ke pemimpin tanyo mintua. Nek lu berakon natang kuat sanjung pemimpin munyo ipubutkan untuk kepentingan rakyat. Iki ada buku ku dijekun ku hana yo tu. Siapa yang tanya harap orangnya yang tak usung adalah perwakilan Aceh orangnya untuk apa? Untuk bisa membawa Aceh hidupnya itu lebih cerah. Orangnya mentang-mentang bergantung dengan Jakarta, menu ikut di Aceh. Tapi kita jangan mentangan training ini bagaimana jadi jangan mereka akan cerapai pada hubungan ada kata dia. Barcode, ibu kan mai padahal mungkin bergantung mudah dengan Aceh. Kenapa juga Aceh disengsarakan? Bahkan Aceh tidak dinomor satukan. Nung ada ijak kena kuno jak kuno melinggi monas kuno cungking kuno puak kuno pak ini bilang 28 kilo ngomong kalau lain yang 28 kilo berapa banyak sumbangan orang Aceh, tapi apa yang dibalas oleh pemerintah pusat lo mau terima lu makanya kan bak pisang bulaju nya medong bak pisang bulaju karena kan mbak tanya memang hanayu mbak pisang tapi mereka ekspor ke Malaysia yang kaya ya nggak pisang mandungku ke Banjaran mejo pisang sebuah motor Chevrolet nyoba ke dia kuruku untuk diekspor ke Malaysia yang tiga ekspor sebuah Honda ME ayo badannya hino hanayu nya pisangnya ke Malaysia ikirim ke dia Thailand ke dia ditemung dalam pabrik rayanya dikelolaan tu baik tu di kebolu pisang nya bolu ekspor produk in Aceh, mother in Aceh. Ibu kan untuk komposisi alat-alat apa bahan bakunya dari pisang Aceh. Hai bumonya minta jamun awak luar ya pulau barang kena dari Malaka, dari Cina, dari Turki, dari Brunei. Mandumi barang kena dulu pernah perlepoin emas tidak? Pernah perlepeng tidak, hijau barang cuma-cuma untuk Aceh. Aceh cuma menyerahkan istilah lada si cupak karena kualitas lada Aceh luar biasa. Jok lada sebut itu cupak, jok barang kopi makanya makmum tanya undi di Aceh bumonyo subur, buktinya ganja apa pula di Aceh
Apa ya? Mau yang itu mewah pi ganjang YouTube di macam je ke baganya. Neputun sama-sama umi, maka kepada para pemuda, urang agam, urang inang umi semuanya sekali lagi saya serukan, munyo memang berano, memang berharap tak bubaga jiwa dela, bubaga merdeka Acehnya ya Allah bermutumaikan dan kamu umi lun sama-samalah kita ramaikan masjid tempat-tempat ibadah. Karena munyo butuh itanyo yaitu tunduk kepada jalan agama seperti dulu, insya-Allah nyo akan jiwa kedaulatan, insya-Allah. Ramaikan masjid, masjid jangan ya, Kadang yang tengok kubuka sejarah. Kita anak kata buang tu boleh kubuka masalah Nabi Muhammad. Anak kata dengar mereka. Nanti kan yang ilmu sekolah ini siapa Nabi ke-26? Apakah Yaka? Kata dengar yang nak cara dia. Umi. Nekanda nurunyo aktivitas keagamaan di masjid di Manasa boleh kalian buktikan. Nejak wakai azan maghrib urung sembayang so. Urung karamati jangan. Urung tehat-tehat yang tegak-tegak nado deu. Dok mandung kai musuh di bapak masjid kok ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid yang mutawadankan danging sayang. Tidak masjid kaji tabunan almarhum masjid. Cina bayangkan urung sembayang tanyo hireun lun pakar wati tanyo mentang Allah disehat hantam du masjid karena mentang tegak kan jak mentang tegak kan muno masjid hinan kan jadi tu mau no karena sehat masjid ada dengan pak janda tunggu wati kajak ke leuke tunggu kau samping yang ketruk masjid klo makanya waktu mentang sehat nampaklah masjid ini tanyo yang ramaikan mungkin dok tak ujung yang satu kena waktu maghrib kan tinggalkan kegiatan ya tanyo yang muda-muda ini kan momentum dapat perayaan maulid Nabi kita mau membuat semacam perubahan benar perubahan di tengah-tengah tanyo di tengah masyarakat cara kita hidup itu bagaimana itu kita ubah supaya adalah perubahan dengan dapat acara lagi nyu tipun dapat dakwah tipun dapat acara tapi kok akaitannya semakin kemunduran bukan kemajuan nya masalah masjid ni anak teladan duk kan beli dia masjid duk kan beli hayya rasulullah ini anak teladan anak urang rupanya bukan na urang tuha dilo katuha dama igo hanali lidah lo nyampi ketebuat lagi perahu kamu bayang perhatian masjid sayang yang hana soadan duduk ini bak pintunya kan gini hana yadan lo masjid ayong si sayang lah kau ayong tirono muda hana duh hai ke sini ki urung tuhannya kan kita mong yung masjid kena ada nih kan kamu ni tegejok mi betul tok neng dung gupude pupu yang nainan dicupeh mandung tolong urung tuha mana kata orang bang gugut yang terakhirnya yang kontak mati kerupu danan mangga yang peduli baik sampai hana azan kan bang gugut yang terakhir ya kai betul ya daripada hana wadan pakai azan nyan roh hana roh lin haru bahaya tak diurun gua punya ego hana lidah kamu nonya ada lidah ke hana ni bayangnya nafas tak urung kata hak piadan dia nyan auli pane azan dia dua ga bulan tak kata auli gelewat urung tuha yang lebih muda dari goknya umur 6 leh dia lewat urung tua tu umur 60 gue tengok yang so lah kayak gulai woi boy biji kayak bunuh kita mongonya itu bawa urung tua yang 6 leh bunuh tubuh ni nak kayak kuatan
Manda ko dengoy ke ko nadan ko. Mempusi ka dengo. Agi ka lagi gulem. Hanaruli ke ha. Munyo hanaru be nadan. Man munyo hanadan sama sekali je. Ka munyo menanadan dot be nang aja bude. Jangan kau pujuk dua ke, minggu dia tunggu. Anak itu punya. Kelewat lanan, mamuno je. Nazar lidron, saban dua tu, 66 hektar bidaran. Mangki banjaran muno. Nekun lidron kalimat pertama, kalimat kedua ku keliken. Tabah hanali nafah tanya. Gumpak dua ke, awaknya ini dua baik ken bro. Itu mesti jatuh nak dah semua keluar rumahnya. Gemubut dua kedua gekele yang pertamanya auli sambung yang kedua huwai bang bunyonyan kejadian ngecungke di masjid itu pun tulah itu dia orang itu pasti kebut lom lagi di masjid nyan golong udah karakter orang ibadat nyok karakter orang ibadat kita belum menyetel mereka setel satu persatu dengan orang ibadat berapa ruginya dan malunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatnya yang penting. Sebagaimana tema kita di awal pembicaraan tadi, pikirkan ibadat yang telah kita kerjakan sudah sesuai tuntunan arahan daripada syariat. Buka betul. Usik don, naudik majelis taklim dino. Kan yang tetap na drone aja. Karena nanaja rukun lumayan menung. Hah? Padu? Hah? Leblah apa rukun sembahyang na tumaknina? Hah? Anak. Padumbuh rukun sembahyang ayah. Mati lampu. Berarti hanya lu balik ni ke dia, sebab mati lampu kan? Jadi kena tu juga. Pendek tak lewatnya tungkunya nak turin yang tak saja. Ilung mentang sangka bila dia mentang uling, jadi aku balik ni banyak nanti. Okey. Rukun sembahyang heblah. Bak heblah boh rukun sembahyang na tumaknina. Hana kan? Sembahyang yang hana tumaknina, kan? Berarti nah mudah kan? Nyobek anggap sepele masalah sembahyang. Berapa banyak ulung mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Hanjit dimucap 2 kalimat syahadat, sengaja meninggalkan solat. Kan perkara mudah. Suatu ketika dulu, tapi kita mudah tak tinggal sembahyang. Jid hanan kubur pula ini, timbang sembahyang. Ini kalau ni berapa banyak orang dibodohi, dibuat tipu daya oleh iblis. Ini kalau tanya watai sakit ni, maaf ya, na'udzubillah. Watai tanya sakit, tanya hai tatumi sembahyang. Tanya hai tadong sembahyang. Ikutlah hati tanya, ya Allah, untuk menyolong kamu mendingan, kamu layak sehat, untuk lung kata sembahyang. Begitu pun itu tipuan iblis. Tak kita terbujur di rumah sakit kan, na'udzubillah, kalau cewek sakit, ayo kan tak mau sakit mono. Kan enggak anak sembahyang. Alasan kan sakit. Padahal sakit itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tinggal sholat. Yang tipuan iblis ikut. Bahkan ada keluarga yang meringankan ketika orang tuanya mengatakan, nya lu belum sembahyang, mak untuk wadah sehat sembahyang. Tipuan iblis. Hati-hati dulu. Ketika bak masanya nih, kita mau sembahyang luhu, kita mau sembahyang luhu, dari rumah sakit kan? Satu menyo sehat, menyo tinggal luhu untuk lun kada. Mentang bak wadah luhu meninggal, bertunggai oleh Allah. Bertanya oleh Allah, apakah nak sembahyang? Hanya ke alasan sakit. Karena ada hukum tayamum. Nak hukum tunggu berwudu. Sekira-kira kita seperti menghilangkan hadas dan najis. Lu tanya Mbak Drone, maaf ya, sekurang-kurang men pada murung. Sehari semalam kan? Strip men. 15 malam standar 7 hari 7 malam. Lu tanya Mbak Drone, dalam masa men
Nak wajib semayang? Nak wajib kagak? Kamu lagi ragu ke? Bukan. Nak men itu bit lebih dari 15 urut. Nah, tapi hana lagi ke men. Karena menyomen hana wajib semayang, lebih daripadanya kalau ke lain tapi wajib semayang. Tiban tersemayang, maaf ya, nyono lagi mak ada kami. Sebenarnya hendak agak menyinggung karena menyangkut dengan hukum. Urangnya orang abaikan yang menyangkut dengan ibadat salat, bahaya. Yang darah yang itu bitnya dongku, walau darah men lebih dari monglah hana lagi ke men, tapi status wajib semayang. Menyomati bahasannya dongku tetap bertunggil ya Allah, wajib kagak ya. Kan bun mayang bak semayang. Tapi yang menang-menang aja alantik dan gitu. Nekala ni dosa yang paling besar itu dosa apa? Ketika satu hari ada seorang ibu janda sabuh anaknya mendatangi rumah Nabi Musa. Mungkin ini sudah sering kalian dengar. Bijak Nabi Musa. Assalamualaikum. Gedengar oleh Nabi Musa. Surinam. Utubi Nabi Musa. Bangga kalam urinang mono. Dari kaknya mono gedong. Kita oleh Nabi Musa. Pernah ibu? Wahai Nabi Allah. Lun kuno mengadu badar. Tentang apa? Saya telah melakukan zina. Bengih Nabi Musa. Bengih. Jin yang Medina aku yang pegang paklung yang menang atau je dah. Kena Nabi Musa. Lalu kenapa engkau menceritakan kepadaku? Engkau kan seorang nabi. Lunjak kena untuk mencari solusi, jalan keluar. Kita kan manusia, bisa saja lumrah, tapi muda syabun. Kadang-kadang tua silap, itu kan biasa. Makanya kita begitu sadar, segera mau mencari jalan taubat. Kena Nabi Musa. Trip ke Medina. Trip hana. Tapi dengan sebab zina, saya sampai mengandung, hamil. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kita yang Nabi Musa. Anaknya ho. Ketika lun hamil anak zina, waktu melahirkan anak zinanya, lun kadang ada anaknya timbul rasa benci karena dia seolah-olah membawa aib dan malapetaka dalam kehidupan saya, maka spontan loncok sikit lontok anaknya sampai meninggal. Umi, artinya dia telah melakukan dua dosa besar, berzina dan membunuh. Murka Nabi Musa ni, bengik. Iya Nabi Musa tu takut ageng Allah kenanggoknya. Maka diusir oleh Nabi Musa perempuan bunuh dengan spontan itu kalimat. Maka jika bukan mendengar dakwah mereka tu. Jika dia memang dengar cerita tu. Nak hibi. Buka. Terus semangat. Wow, semangat. Ini yang terkejut mesti itu terkait maaf. Jadi memang lagi yang mau datar ada pengamanan, dekat lain urun dengan. Pada pengamanan, bunyi Nabi Musa ada, guci uri Nabi Musa, berbekal Nabi Musa, cubi. Yang urun dengan. Jibu menan tegang di suasana di bawah. Jadi bunyi, sedih, tersinggung dan merasa, uri Nabi Musa, maka budak urinang yang rejak sambil menangis, sambilan berita yang dikli dalam hatinya pun, ya Allah, memang lun manusia ya Allah yang silap telah melakukan dosa. Engkau lihatlah nabimu, bukannya memberikan solusi kepada kami, malah saya diusir ya Allah. Ursi lun, seorang penzina dan pembunuh, doanya didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah keperintahkan malaikat Jibril, turun, tegur itu kekasihku Musa. Kenapa dia mengusir wanita yang mencari jalan taubat kepadanya? Betul malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril karena baru Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi salim dia malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril, pakondro nunasino. Allah menyuruh kepadaku untuk menegur engkau. Tentang apa Jibril? Kita yang oleh Allah pakai tak usir uri nang bunuh. Oh bunuh Jibril.
Dia mengadu kalau dia pernah berzina, bahkan membunuh anak zina tersebut. Bukankah itu dua dosa yang begitu besar? Belum termakut mengundang murka Allah. Ketika Allah murka, Allah menurunkan bala. Wati Allah keputeran bala, mudah-mudahan baik kena rumah lo, maka dia itu saya usir. Oh menanya ke Nabi Musa. Kepegang oleh malaikat Jibril. Musa memang membunuh dan berzina dosa besar, mengundang murka Allah. Tapi perlu engkau ketahui Musa, ada dosa yang lebih besar dari berzina dan membunuh. Ditanya oleh Nabi Musa, dosa apa itu Jibril? Itulah dosa bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Subhanallah, na'udzubillah. Maka orang si bedanggap sepele dalam bab ibadah salat. Yang hanjit ya murno dulu. Maka lu pegang buno rukun sembahyang dulu. Leheblah. Bak leheblahnya pat hidup tu maknina. Hana tak tepat. Tapi hanjit hana wajibna, karena salat yang tidak ada tumak nina maka tidak sah. Ini anda perlu lepoinnya, ini anda perlu lihat. Di suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabatku, apa pernah kalian melihat orang mencuri di dalam salat?" Tidak. Dipegang oleh Nabi, perhatikan salat mereka ketika mereka ruku dan mereka sujud. Ketika tidak terdapat kesempurnaan ruku dan tidak terdapat kesempurnaan sujud, maka ketahuilah mereka sedang mencuri di dalam salat yang salatnya tidak sah dan tidak diterima. Ma'uzubillah. Maka terdapat tumakninah. Kecil mana? Bunuh dari ahli Nabi kan, kesempurnaan ruku dan sujud. Artinya terdapat tumak nina antara ruku dan sujud. Yang inan bubutoi ruku ji bubutoi tunggu mungkin nyo watek dan nyo tunggu dapat han mutu meta praktek li. Maka hadirin yang berbahagia, perhatikan dikala takbiratul ihram itu bagaimana? Itu semua ada perbedaan. Belum tanya ketika kami madhab napa dumbo? Pelit yakin? Lo ulang ini jawab bukompa. Madhab napa dumbo? 18. Lucu kan? Madhab 18. Yang itamong kepada madhab imam mujtahid mutlak 4. Yang madhab le 18 tidak ada nombor 2. Lagi contoh itu Imam Sufyan As-Sauri yang pernah berada itu imam mujtahid mutlak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan but mayang mujtahid mutlak hanjir lebih pedro yang bertentu oleh Allah. Ban put ahlus sunnah wal jamaah. Boka Putboh imam mujtahid mutlak mazhab ya, imam mujtahid mutlak. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Dalam hal ibadah putboh imamnya juga punya perselisihan yang namun tidak menjadi permasalahan. Ada perselisihan tapi ini bukan masalah. Maka dia katakan putboh madhabnya tunggu dengan karakter Aceh kita nyornya Malay. Tanya BO tempat nasilisi tapi kedua antara murid dengan guru, guru dengan murid. Kenapa hari ini bisa jadi centang perenang, bisa jadi permusuhan? Nyawa guru dengan murid, murid dengan guru. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali punya keterkaitan guru dengan murid, tapi mereka tidak marah. Hana bunyi ada perselisihan pendapat. Contoh lagi Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi ketika terdapat perselisihan mereka tidak saling marah. Contoh di suatu ketika dia ketemu murid, yang menjadi perdebatan ialah rezeki itu dari mana. Dikatakan oleh gurunya Imam Malik mengatakan rizki hana perle damita, rezeki hana perle mita. Gua pegang Imam Syafi'i, menyo hana damita patro.
Pokoknya rezeki apa yang minta. Payah. Bukan ada macam ni. Hana cara punya rezeki hana dah minta hantu. Nekim Imam Malik gitu. Nekim tapi hana bantah karena dia tahu muridnya Imam Syafi'i ini jenius. Suatu ketika karena posisi Imam Syafi'i kan masih santri kan, masih berguru. Dia membutuhkan biaya kan. Ya tumpah pot kurma. Ya tumpah pot kurma. Tengok pot kurma. Tinggal kegure itu yaitu Imam Malik Banten ijo upah le urang pemilik kurma buno padumboh cabe ka sebagian dijualnya sebagian gubah padumboh cabe gebuah kegure terus mo gurelon bunolon jak upah kurma tinggal kedran maka lempuo kedran bacun pak sedekah lon geke Imam Malik pu begah Syafi'i kan kalau lu begah rezeki apa yang minta payah hidung tu dia lu minta drone lu nak buat minta 4 truk roy yang muno yang perlu lu pegang baik bijak itu cuma ada sedikit perselisihan kan yang pasti kan tidak jadi permasalahan kalau ni 4 mazhab lah aturan takbiratul ihram enggak maksudnya menyolong mandek kan lu anjulun praktek makanya lagi yang mudah takbiratul ihram ada 4 mazhab, 4 model. Putbong mazhab, putbong model. Nama mazhab menami. Allahu Akbar. Nah, mazhab. Maka jika nak jauh masjid gagan urang mononya nama mazhab rogon. Bene tunggu lepu. Nama mazhab mono takbirnya kan. Allahu Akbar. Masalah. Nah, maka jadi tete urang katrum natah anak kemayang ini madhab yang di madhabnya nanti nama madhab takbirnya Allahu Akbar. Ada ni urang urang ben kira TBC memang nama madhabnya. Kak. Tapi ni kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i diatur dalam kitab Sabilal Jenekalon dalam kitab Sirus Jenekalon memang hukum mengangkat 2 tangan hukumnya sunnah nyo hana detil hana sampai habis belum pegang ni tapi kan kita tahu tapi yang penting betul belum pegang dulu mengangkat kedua telapak tangan mazhab Imam Syafi'i dalam posisi tangan jari direnggangkan 2 ibu jari mendekati atau kenang dengan ujung telinga kenang Ummi mungkin kita jelaskan di lain kesempatan karenanya panjang tak tunggu menyangkut dengan kesehatan ente tanyo akan terbuka mata hati dan pikiran kita sebenarnya sakit uronyo yang jut ke penyakit umum di Aceh atau di mana saja. Yang pertama kan kencing manis, maaf ya, nauzubillah. Yang kedua kolesterol, asam urat, rematik, darah tinggi. Yang kan penyakit mematikan kan. Itu pada dasarnya penyakitnya hana dulu. Hana penyakit nekalan Mbak Nabi dulu. Memang penyakitnya hanjirna Mbak Nabi karena penyakitnya mahir jika hanjir. Kan Nabi maksum dijaga oleh Allah anjir salah anjir dosa. Nabi nago sakit tengku. Nah, Nabi sakit kecapean, lelah, butuh istirahat, demam, flu, pilek, batuk-batuk becut, yang penyakit. Tapi kencing manis dari mana? Batu ginjal, gagal ginjal, kencing manis, kencing batu, macam penyakit-penyakit mematikan ini dari mana? Inilah teledor kenyawannya. Bertanya, ketika ibadah salat hana butuh-butuh je sembahyang, dia akan melahirkan penyakit-penyakit mematikan. Maka dia yang butuh gerakan dalam salat, Ummi, baik di rumah, kino je ngebuktikan malamnya gaduh asam urat ijak lempega dulu, rematik ijak lempega. Tapi ke mananya kau ubah kenau? Benda fikir kau ubah ke urung silun. Yang penyakit-penyakit lun pernah lun tangani ada seorang pemuda umuran 43 tahun masanya kan. Dia kembali mana?
Tengku ilun kena penyempitan saraf pinggang. Kakak anak anjir ulun kena penyempitan saraf pinggang kan? Anjir karena posisi mono salah, lupa salah karena dia kan lagi pun bahasa Aceh puja lagi kunong icapli lagi cat hangi lu bukan itu mono nuturi naling lako naling lako ya lu pegang badan kuang nejak nemija padang yang naling lako yang misalnya ya misalnya hidung sakit kan nauzubillah hidung jabak naling lakonya lonjok ukuran naling jinyan maaf ujung naling lako bersejajar dengan pusat lon sejajar lonjok naling lakonya luyubet kan ada akar je kan akar jipeh kasih bersih dari tanah olehnya potong kadar dari pangkal tanah sejengkal ke atas potong atanya lagi akar jingan rebus jitlah bela lo begagan tiap-tiap haus perbanyak minumnya air putih juga minum lo begaganya kurang na tengku tapi berkontan berpulih kan tapi ni selama long jitnya kaji dong hanali puja kan berpulih total jadi dong lain menumi ya kan coba kita praktek solat boleh jihnya cidang takbir pada takbir no yo padahal hanal jana pengatur kuno tapi mungkin ada undang tanggo kuno kamu pada takbir for kak lo bukan kon bunuh kan kalau lumpur hukum dasar mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah mengangkat ni ingat baik-baik no? Angkat kedua tangan ini hukumnya sunnah maka pekan si salah pada kebuat menolong umi lun pernah lun kalian Kristen semayang lun pernah lun kalian Buddha semayang Hindu semayang Protestan semayang lun kalian karena banyak dari keluarga orang tua saya macam itu semayang lun kalian kurung pakai je kuno ayat semayang maaf ya kita tidak rencana untuk menghentak hina agama agama nauzubillah ini kan pembelajaran untuk kita ambil hikmah bagaimana kita dalam Islam maka tendung kalian Hindia itu kan Hindu kan agamanya nyode itu mayang mono ikan lagi bunga apu ya lagi bunga apu ni itutnya itu lo dengan itu patung yang terset di jam bukan mono kali sama yang ilung bukan hayu imannya tadi dia kali ya yang bak Kristen bak miwalung Protestan lun kan majik lo kok mono simple tak malam kan lun hana lun ini kan lun du iluwa watenya lun sering duk malam-malam wate mentang Polonia golom Ipina golom di Kuala Namu masih di Polonia kan Polonia lapangan terbang lung galak kang ingin takfainan jadi wate lundu tu malamnya lung laki ba Allah ya Allah ni pelumah keajaiban sembahyang danyo ya Allah dalam Islam pekon gop agama-agama kafirnya menang-menang lagi sembahyang pekon si sembahyang lung kubjai dalam diuro lung laki petunjuk ba Allah karena lung tu mikir muno kafir sembahyang 3 minggu 3 boleh Sabtu boleh Minggu boleh Senin pajen galak di sembahyang oni yang 3 kenapa Islam dalam satu hari boleh monggo lu tiga lung tu mikir kalau tidak ada kaitannya dengan tubuh kita, manfaat untuk tubuh, tidak mungkin Allah membebankan kita salat sehari sekali 5 kali, tidak mungkin. Lu laki putunya Allah, lu salat tahajud malam 2 rakaat, lu klik. Ya Allah, ni pada keajaiban, lebih kurang, mudah-mudahan tidak salah ya. Urus itu. Ni kalau dalam tubuh manusia itu terdapat berbagai macam organ tubuh. Di antaranya ada hati, ada jantung, ginjal, paru-paru, kubjai. Yang kedua,
Dalam tubuh kita ni terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah le paling raya lebo. Lebo pembuluh darah, jantung, ubun-ubun, ginjal. Kak. Pekon sembahyang tanya wate di kok sabok-sabok sapat. Contoh ya. Subuh polimong luhur apa sah? Asal poput mana yang maghrib 27 Isya pukul 8. Lo berfikir Umi, sebenarnya Allah kan dia duduk sembahyang